Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Sehat. Baik anak-anak sekalian, coba dirapikan terlebih dahulu pakaiannya, tempat duduknya. Pastikan sebelum belajar kita nyaman tempat duduknya. Baik, sudah semua ya? Ya, supaya pembelajaran pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelasnya Pak Salim, silakan. Semua siap, berdoa mulai. Yaitu mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sudah siap anak sekalian? Nah, kita lihat di salin dia yang Pak saya tampilkan ini, juga bisa dilihat di layar LCD. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menggunakan metode atau pendekatan saintifik, model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi kalian nanti setelah mengikuti pelajaran ini, kalian mampu mendeskripsikan, kemudian menjelaskan isi dan sistematika surat dinas. Itu. Kemudian anak sekalian, setelah kalian nanti memahami itu, nanti ada penilaiannya. Apa yang dinilai? Ini, pertama kemampuan kalian dalam mendeskripsikan dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, ini kemampuan menjelaskan isi dan sistematika surat dinas. Ya, yang nanti akan dibagi kelompok. Setiap kelompok nanti mempresentasikan tentang isi dan sistematika surat dinas. Paham anak-anak sekalian? Baik, agar menambah wawasan kita, mari kita lihat, kita perhatikan video yang Pak Sari tampilkan ini dengan sungguh-sungguh. Melanjutkan materi dari video yang sebelumnya, video yang ini. Nah, berbicara mengenai surat pribadi, apa sih surat pribadi itu? Surat yang ditulis oleh
menyangkut kepentingan pribadi. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya surat dinas. Nah, buat kalian yang membutuhkan informasi terkait surat dinas, yuk kita belajar bersama ya. Saya ingatkan, silakan ambil buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat. Kalian bisa membuat peta konsep maupun ringkasan agar memudahkan kalian dalam belajar. Baik, langsung saja ya. Pengertian dari surat dinas itu apa sih? Kalau surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang sifatnya adalah untuk kepentingan pribadi, surat dinas ini adalah kebalikannya. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi dari surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditunjukkan untuk kepentingan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Begitu ya. Oleh karena itu, jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas atau kegiatan dinas suatu instansi, maka surat itu namanya adalah surat dinas. Surat dinas ini biasanya menggunakan bahasa dan format yang resmi. Seperti itu. Baik, setelah kita tahu pengertian dari surat dinas, kita harus tahu juga nih fungsi dari surat dinas. Apa sih sebenarnya fungsi dari surat dinas? Beberapa fungsi dari surat dinas diantaranya adalah yang pertama sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberitahuan izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, fungsi surat dinas adalah sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Setelah kita mengetahui fungsi dari surat dinas, kita juga harus tahu nih ciri umum dari surat dinas. Walaupun surat dinas setiap instansi memiliki ciri dan ketentuan sendiri, namun ada beberapa ciri surat dinas baku yang harus diikuti. Apa saja? Yang pertama adalah terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, atau instansi yang bersangkutan. Kop surat berfungsi sebagai identitas dari perusahaan, lembaga, ataupun instansi yang membuat. Biasanya kop surat berisi logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan kontak instansi yang dapat dihubungi. Apabila kalian masih bingung mengenai kop surat, nanti akan saya tunjukkan ya contoh dari kop surat. Kemudian ciri Baik. Dari video yang Pak Syarif tampilkan, kalian jelas terkait dengan surat dinas dan surat resmi? Jelas? Dari penampilan video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak, Iya, silakan. mengapa nomor surat harus dicantumkan dalam menulis surat dinas? Apa pentingnya? Ya, mengapa? Mengapa nomor surat? Ya, mengapa nomor surat harus ditampilkan dalam surat dinas? Kenapa sih di setiap surat itu ada itu? Ada yang bisa jawab? Ya Pak, Silakan. karena bagi sebuah instansi resmi keberadaan nomor surat pada surat dinas sangat penting, sebab tujuannya untuk memudahkan semua
Ya, utama sebenarnya. Nomor surat kalau di instansi perkantoran itu hari ini mengeluarkan surat ada nomornya, besok ada nomornya, jadi terdata terus. Supaya apa? Teratur, tertib. Jadi tanggal surat tidak sembarangan, nomor surat tidak sembarangan. Untuk apa? Antisipasi surat palsu. Kan begitu. Ada yang lain ditanyakan? Silakan. Ya, Pak. Ya silakan ya Pak. Bagaimana pentingnya salah pembuka dalam penulisan surat dinas? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan kalian? Saya Pak, Boleh? mengingat sifatnya yang formal dan resmi, maka salam pembuka sangat penting keberadaannya sebab setelah bagian ini terdapat penyampaian isi pokok sebuah surat. Nah itu salam pembuka sangat penting. Tepuk tangan aja nih. Kalau masuk rumah ucap salam nggak? Salam. Ucapkan salam. Termasuk surat harus ada salam pembuka. Oke, anak-anak sekalian, agar lebih jelas, lebih paham, tadi sudah kita tonton video pembelajaran. Dan sekarang Pak Sari tampilkan dia atau PowerPoint supaya kalian lebih jelas lagi. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Nah ini salin dia yang Pak Sari tampilkan terkait dengan surat dinas. Nah ini kalau pengertiannya surat dinas ini ya, surat yang merupakan bentuk tulisan untuk menjelaskan pikiran, perasaan seseorang, itu surat. Kemudian surat itu merupakan bentuk percakapan tertulis, ditulis. Oleh karena itu, melalui surat orang bisa saling berdialog dan berkomunikasi. Kalau sekarang hanya melalui WA ya. Dulu ketika seorang dapat surat itu sangat senang sekali, apalagi dengan jarak yang jauh. Kemudian melalui surat ini percakapan atau pesan yang dimaksud dapat sampai pada alamat yang dituju dengan sumber aslinya. Jelas. Kalau WA itu bisa ditulis ulang ya. Tapi kalau surat di situ ada tanda tangannya, ada tanggalnya, itu lebih mantap, lebih jelas. Kita lanjutkan. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya. Jadi fungsi surat itu banyak. Sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, gagasan, alat bukti tertulis. Kalau ada orang yang mau mengadakan pemeriksaan itu ya, itu ada bukti surat. Misalkan sakit, oh simpulan sakit, mana buktinya? Ada surat keterangan sakit dari rumah sakit, itu resmi itu. Terus kemudian di sana ada alat pengingat, ada bukti historis, ada perangko, ada amplop. Kalau kita kirim surat ke mana? Jakarta misalkan, kalau lewat kantor pos ada perangko. Sudah pernah lewat kantor pos kirim surat? Nanti bisa dicoba. Nanti jika pergi ke Jakarta, terus lelangan dari sini, buat surat kirim pakai perangko, itu praktek, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ini fungsinya ya, ini fungsinya. Terus kemudian surat dinas itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Ya, ada ciri-cirinya. Ya, salah satunya ini ada penulis, tanda tangan, penanggung jawab. Terus kemudian surat-surat dinas itu juga format dan bentuknya juga menarik, rapi, penulisnya rapi, tidak ada coret-coretan.
Apalagi sekarang pakai teknologi, bagus tulisannya. Kalau dahulu pakai mesin ketik, kalau sekarang luar biasa pakai teknologi IT komputer jadi lebih rapi. Nah ini kemudian di surat dinas itu ada bagian-bagiannya, ada sistematikanya. Ini ada kop surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, perihal atau hal, ada alamat, ada salam pembuka, isi surat, ya, pendahuluan, ada isi pokoknya, inti dan penutup. Ini terkait dengan surat dinas. Paham ya? Baik anak sekalian, nanti Pak Sari bagi LKPD, kalian kerjakan secara kelompok. Nanti Pak Sari bagi surat dinas. Nanti kalian dengan kawan-kawan diskusikan tentang sistematika dari surat dinas yang Pak Sari bagi. Nah, nanti secara kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap ya? Oke. Baik, agar lebih semangat pembelajaran pagi hari ini, sebelum Pak Sari bagi LKPD. Ya. Baik, SMK Muhimah. Selamat sukses bersama. Masih ada semangat di dada kalian? Ada. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Kalian luar biasa. Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Mantap. Tepuk tunggal. Ganda. Tepuk 3 kali. Baik, Pak Sari bagi LKPD-nya. Baik, silakan dikerjakan LKPD itu sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, silakan. Ada waktu 10 menit diskusi. Nanti setelah itu kita presentasi. Silakan didiskusikan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Tanggal surat dinas sekolah 24 Desember 2013. Nomor lampiran surat dinas sekolah 12. Khusus surat dinas sekolah.
Kelompok durian. Iya. Kelompok durian. Ada kesulitan? Ya. Pastikan ditulis nama kelompok dan anggotanya di LKPD.
3 menit lagi ya. Baik, sudah semuanya? Ya. Ya, kalau sudah nanti masing-masing kelompok silakan ketua kelompoknya menyampaikan hasil diskusi. Baik, ini ada 4 kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, terus 2, 3, kemudian kelompok 4. Kelompok 1, Pak. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain boleh perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Durian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistematik surat dinas sekolah. Langsung saja, pertama bagian kop surat. Kop surat dinas sekolah sangat jelas. Tanggal surat dinas sekolah 24 Desember 2022 jelas. Nomor hal lampiran surat dinas sekolah jelas. Isi surat dinas sekolah, izin tempat prakering jelas. Penutup surat dinas sekolah jelas. Tujuan surat dinas sekolah kepada yang terhormat Direktur PB Swalayan 15 Arbitro sangat jelas. Sekian. Baik, demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan kelompok Durian. Luar biasa kelompok 1 hasil diskusinya. Kita lanjutkan kelompok yang kedua. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok itu akan membacakan isi diskusi dari kelompok kami, yaitu kop surat dinas sekolah jelas, tanggal surat dinas sekolah jelas, dan isi surat dinas sekolah jelas. Sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan kelompok kedua. Kita lanjutkan di kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Nangka akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk surat dinas sekolah, kop surat jelas, tanggal surat 24 Desember 2022 jelas, nomor hal lampiran jelas, isi surat izin tempat praktik jelas. Penutup surat, demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih, sangat jelas. Tujuan surat kepada YTH Direktur PB Swalayan Bisa Metro sangat jelas. Sekian penjelasan dari saya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Nangka. Ya, kita lanjutkan presentasi hasil diskusi dari kelompok berikutnya. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok Nanas akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kop surat SMK Muhammad Yusuf Marga 3 jelas, tanggal surat 24 Desember 2022 yang sangat jelas, nomor hal lampiran jelas, isi surat izin tempat parkir jelas. Tujuan surat kepada yang terhormat Direktur PB Swalayan Bisa Metro jelas. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 4. Baik anak sekalian, dari kelompok Durian sudah, kelompok Dubis sudah, kelompok Nangka sudah, kelompok Nanas sudah. Semuanya hasilnya luar biasa. Kalian sudah paham sekali terkait dengan surat dinas, tentang sistematika surat dinas, tentang hal-hal terkait dengan surat dinas. Ingat bahwa surat dinas itu harus ada apa? Satu, surat dinas ada kop surat. Apa lagi? Ada nomor surat. Ada apa lagi? Ada lampiran, ada hal, ada tanggal, dan yang terpenting lagi di sana ada tanda
dan cap stempel. Itu ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan sistematika surat dinas. Pak Sari ingin kalian semua apakah betul-betul paham, jelas pembelajaran hari ini? Jelas atau paham? Jelas. Pembelajaran hari ini menyenangkan apa bagaimana? Menyenangkan. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Kalau tadi dari awal kita sudah nonton video, kita sudah mengerjakan LKPD, presentasi, terus kemudian kita sudah yel-yel dan semua diskusi. Anda bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa mengetahui ciri-ciri surat dinas sangat penting untuk saat ini. Sebab di era modern sekarang banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mengeluarkan surat dinas palsu. Oleh sebab itu, jika menerima surat dinas dari suatu instansi, kita bisa mengidentifikasinya dengan melihat ciri-cirinya. Nah, betul jawaban dan kesimpulan dari teman kita Mungkin Putan tadi. Di zaman modern seperti ini, surat dinas sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Supaya kita tidak tertipu atau tidak salah tentang adanya surat palsu. Paham anak sekalian? Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang, ini yang Pak Salih tampilkan di salin dia bisa dilihat. Ada ya, nanti pertemuan yang akan datang kalian buka di buku di rumah, buku pelajaran, di perpustakaan atau di internet. Kita akan belajar ini menyajikan, mempresentasikan simpulan, sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas. Ya, oke. Baik, anak sekalian, silakan LKPD dikumpul. Sudah semuanya ya? Kalau sudah, silakan dirapikan kembali tempat duduknya, alat-alat belajarnya dimasukkan dalam tas. Sudah semuanya? Baik, anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan hikmat. Kita semua senang. Mari pembelajaran pada pagi hari ini bersama-sama kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan. Semua siap berdoa, mulai. Baik anak sekalian, setelah kita doa, Pak Sari kalau ada
kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas, mohon dimaafkan. Nanti kalian pulang dengan tertib, sampai di rumah dengan selamat, berkendara dengan baik, dengan teratur, dengan sopan, sehingga tidak mengganggu lingkungan semuanya. Siap anak semua? Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.